الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، mukminin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari yang paling mulia yang dianugerahkan Allah untuk kita, hari yang dalam satu pekan sesungguhnya selalu Allah berikan khusus untuk beribadah kepada umat sebelum kita, tapi mereka semua gagal. Ada umat yang diberikan keistimewaannya di hari Sabtu dan mereka gagal padanya. Ada yang diberikan Allah keistimewaan harinya hari Ahad dan mereka gagal padanya. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang berhasil memuliakan hari Jumat sebagaimana yang Allah perintahkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini kembali hadir untuk kembali memberikan kemakmuran di bumi Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali menegakkan syariatnya. Salawat dan salam semoga terhatur pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi harus membenahi seluruh lini kehidupan di sebuah masyarakat yang jahiliyah, di mana mereka bodoh dan gelap di seluruh kehidupan mereka. Salah satu yang dibenahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerlukan panduan dari Al-Qur'anul Karim dan perjuangan yang luar biasa dari Rasul hingga para sahabat beliau adalah tentang memperbaiki tentang akhlak dan adab. Karenanya Islam ini apapun aktivitasnya, dimanapun muslim beraktivitas dan bergerak, maka dipastikan harus ada akhlak dan adab. Wilayah yang paling ajaib bahkan seperti wilayah peperangan. Bagaimana orang bisa membayangkan ada adab dan akhlak di dunia peperangan, yang terjadi kekacauan luar biasa di tengah peperangan, di tengah desingan peluru, di tengah suara teriakan manusia dan seterusnya, tapi Islam tetap mengajarkan adab dan akhlak di dalamnya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana para pengusaha muslim diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adab dan akhlak, dan mereka memiliki peran-peran yang sangat sentral dan besar. Cukuplah apa yang Allah gambarkan tentang masyarakat yang pertama kali punggung mereka dibebani dakwah, yaitu masyarakat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita semua hafal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Rihlah, perjalanan di musim dingin dan musim panas, yang Allah abadikan sebagai kelebihan masyarakat Quraisy, yang semestinya orang-orang Quraisy paham bahwa itu kelebihan mereka, yang dipuji langsung di kitab suci, dan amat langka kitab suci menyebut-nyebut kelebihan sebuah suku. Quraisy disebutkan kelebihannya adalah mereka memiliki kelebihan rihlah di musim dingin dan musim panas, dan para ahli tafsir mengatakan rihlah mereka adalah rihlah perdagangan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan ayat yang terakhir
di dalam surat Al-Muzammil, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alima an sayakunu minkum mardha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min." Allah tahu sebagian kalian sakit, sebagian kalian sedang mencari keutamaan, mencari rizki yang Allah tebarkan di muka bumi ini, dan sebagian kalian sedang berjihad fisabilillah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala memberikan tafsirnya. Beliau mengatakan, memberikan komentarnya, lihatlah dalam ayat ini bagaimana Allah mensejajarkan antara mencari rizki yang halal dengan jihad fisabilillah. Karena Allah berfirman, sebagian kalian sedang mencari rizki Allah, keutamaan yang Allah tebarkan di muka bumi, dan sebagian sedang berjihad. Beliau mengatakan, Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa begitulah Allah mensejajarkan antara mencari rizki yang halal dengan jihad fisabilillah, karena mencari rizki yang halal memang jihad fisabilillah. Silakan buka dalam tafsirnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu pentingnya tema perdagangan, juga tema mencari rizki yang halal. Para pengusaha muslim di kalangan para sahabat Nabi SAW dididik oleh Allah dan Rasulnya untuk mereka memperbaiki di dunia itu, karena saat itu contohnya adalah dunia pasar. Dunia pasar adalah dunia yang super masalah, sangat masalah di kalangan masyarakat jahiliyah saat itu. Dalam riwayat disampaikan bahwa 3 pasar yang sangat terkenal di kalangan masyarakat jahiliyah Mekah saat itu, pasar Ukad, pasar Majinnah, dan pasar Dzil Majaz. Di 3 pasar ini adalah 3 pasar besar yang sangat ramai, yang di sana tidak hanya orang berjual beli, persis seperti yang kita lihat pada mal-mal hari ini. Pasar tak hanya berfungsi sebagai orang berjual beli, karena bahkan perlombaan syair pun dilakukan di pasar-pasar besar ini, sampai melahirkan sejarah syair yang luar biasa yang dikenal dengan Al-Mu'allaqat As-Sab'ah. Pemenangnya akan digantungkan tulisannya di Ka'bah, di dinding Ka'bah, dan dia pasti akan menjadi orang terkenal dengan syair yang dimenangkannya itu, karena orang berdatangan dari berbagai suku untuk melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah. Tetapi pasar-pasar itu adalah pasar-pasar tanpa akhlak. Mereka mencari uang dengan cara apa saja, yang penting mendapatkan uang. Adab mereka menjadi sangat masalah, karenanya riwayat mengatakan, begitu Islam hadir, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, para sahabat Nabi yang para pedagang-pedagang hebat yang kemudian masuk Islam, mereka mulai menahan diri ke pasar, karena mereka merasa ini semuanya dosa. Dosa, penuh dengan dosa. Orang mencari harta tidak peduli dengan halal dan haram. Karena sahabat menahan diri karena mereka merasa ini penuh dengan dosa. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahkan dalam rangkaian ayat-ayat haji dalam surat Al-Baqarah, "Walaisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Tak masalah buat kalian untuk mencari keutamaan dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rabb kalian. Asal kalian jaga, kalian tahu bahwa keutamaan rizki itu dari Allah, maka pasti akan kalian sadari bahwa kalian perlu hanya mencari yang halal saja dan menjauhi yang haram. Kalau itu keadaan Mekah, sama persis dengan keadaan kota Yathrib atau kota Madinah. Karena dalam riwayat disampaikan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki Madinah, disebutkan dalam riwayat, kana ahlul Madinah kanu akhbathahum kailan. Masyarakat Madinah itu kalau berjualan
paling buruk timbangannya. Itu kenapa kemudian turun surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka, kata Allah, wail, mereka-mereka yang mengurangi timbangan, orang-orang yang kalau dia menjual, kalau dia membeli, dia ingin timbangannya dipenuhi, tapi kalau dia menjual, dia kurangi timbangan. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh Nabi SAW, sebagian masalah yang dihadapi oleh Nabi ketika Nabi masuk Madinah. Disebutkan bahwa ada orang, karena dulu ada namanya al-wazn dan kail. Wazn adalah timbangan, kail adalah ukuran. Mereka punya alat ukur dan alat timbang. Mereka biasanya punya dua jenis, ada dua. Yang satu digunakan kalau dia mau membeli, maka dia minta pakai ukuran saya. Tapi kalau dia menjual, dia pakai ukuran dia juga, tapi ukuran yang lain yang sudah dia kurangi. Dan bukankah itu yang Allah sampaikan? Itulah mengapa Allah menyampaikan masalah yang karenanya Allah mengazab kaum Nabi Syuaib adalah para pedagang yang mengurangi timbangannya. Sudah Allah sampaikan di Quran untuk meluruskan cara bertindaknya para pengusaha muslim. Belum lagi masalah yang lain, karena Madinah sendiri saat itu masyarakat Arabnya numpang pasarnya di masyarakat Yahudi. Yang punya pasar masyarakat Yahudi baik secara suku ataupun secara pribadi. Ada pasar Yahudi Bani Qainuqa, itu pasar suku Yahudi Bani Qainuqa. Ada pasar masyarakat Yahudi Bani Nadir, tapi ada pasar milik pemimpin Yahudi satu orang pribadi, seperti pasarnya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf adalah pemimpin Yahudi Bani Nadir. Pasar mereka dipenuhi dengan dosa. Mereka tidak peduli, bahkan mereka harus berkata bohong. Mereka tidak peduli, bahkan mereka harus bersumpah-sumpah agar barang dagangannya laku. Mereka tidak peduli, mereka mengurangi timbangan. Mereka tidak peduli, mereka menipu barang. Mereka sembunyikan cacat. Mereka melakukan penimbunan barang agar harga naik melonjak. Ditimbun barangnya, hilang di pasar, permintaan naik, maka harga jadi naik. Semua ini adalah masalah yang harus dibereskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi SAW sendiri yang pernah mengatakan khairu biqa'il ardil masajid wa syarru biqa'iha al aswaq, dihasankan menurut sebagian ulama, bahwa tempat terbaik adalah masjid dan tempat yang paling buruk adalah pasar. Yang menjadi masalah adalah ketika Nabi menyebut sebagai tempat yang terburuk, bukan tempat yang buruk. Tempat yang terburuk adalah pasar. Biasanya kalau ada tempat atau hal yang buruk, kita diminta oleh Islam untuk menjauhi. Tapi anehnya pasar, dia tempat yang terburuk, tapi muslimin diminta untuk menguasai. Karenanya itulah mengapa muslimin dibekali oleh Allah dan Rasulnya. Kalian cari uang, kalian kuasai perekonomian sebagai para pengusaha muslim. Tetapi kalian harus tahu bahwa Islam berbeda dengan yang lainnya. Karenanya sistem keuangan, sistem perdagangan yang dimiliki Islam akan selalu sejalan dengan ruh Islam itu sendiri. Keadilan, keseimbangan, kesejahteraan, dan seterusnya. Dan jauh dari merugikan orang lain, perjudian, keuntungan sepihak dengan merugikan sepihak yang lainnya, dan seterusnya, tidak sejalan dengan ruh Islam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, dengan terutama masyarakat Mekah yang punya keahlian berdagang,
Begitu Nabi masuk ke Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru pertama kali membuat pasar muslimin. Dan ini mestinya muslimin hari ini belajar, karena semangat kita hari ini nampaknya masih perlu dibekali dengan ilmu, karena semangat tanpa ilmu justru akan mengkhawatirkan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para pengusaha muslim saat itu, baik mereka yang punya usaha di pasarnya, ada yang punya usaha di dunia pertaniannya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Bagaimana Nabi membenahi mereka hingga dominasi perekonomian Yahudi yang menguasai Madinah tutup. Tak cukup hanya dengan menyediakan tempat kemudian kita berteriak-teriak, karena ada ilmu, ada strategi, ada urutan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali akhlak dan adab yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingat seperti itulah keadaan seseorang yang diperintahkan untuk berjihad dalam rangka mencari rizki yang halal. Karena rizki yang halal itu akan berdampak positif baik kepada kita, pada keluarga kita, pada masyarakat ini, pada tatanan sosial, pada negeri ini. Tapi jika tidak, sebaliknya akan terjadi, akan kerusakan, kehancuran terjadi pada kita, pada anak-anak kita, pada keluarga, masyarakat, tatanan sosial dan negeri ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bekal-bekal diantaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan umpamanya tentang bahwa pedagang muslim itu sudah dipastikan harus memiliki sifat yang jujur dan amanah. Bahkan Nabi menyampaikan agar kalaupun menjual barang, karena sebagian akhlak ini hadirin, sebagian adab ini kita nanti tidak paham dengan logika pengusaha, tidak masuk dengan logika pengusaha, tapi inilah Islam. Dan jangan salah bahwa di sekeliling Nabi nanti adalah para sahabat yang merupakan para pedagang-pedagang luar biasa, yang mereka mengajarkan pada dunia begini caranya mencari harta itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, kata Nabi, mereka punya hak khiyar, hak memilih. Apakah harus melanjutkan transaksi ini ataukah tidak jadi. Kedua belah pihak, baik penjual dan pembeli, selama mereka belum berpisah. Dan ini ada pembahasan sendiri dalam ilmu fikih tentang bab al-khiyar. Kata Nabi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur, baik penjual pembeli jujur dan menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Jujur dan menjelaskan. Ini saja rumit, walau hari ini alhamdulillah sudah mulai dilakukan. Karena barang yang kita jual mungkin ada cacatnya. Dalam fikih ada pembahasan khusus tentang menjelaskan cacat barang jualan. Silahkan dipelajari. Karenanya hadirin, nanti poin pertama sesungguhnya adalah bahwa kewajiban mereka yang mencari harta supaya halal, mereka harus tahu ilmu halal haram pada pekerjaan yang menghasilkan uang. Dan itu termasuk ilmu yang hukumnya fardu ain. Karena ilmu itu ada macam-macam hukumnya. Ada ilmu yang hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya bahkan hukumnya haram. Kalau ilmu sihir umpamanya hukumnya haram dipelajari. Tapi ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Tapi ada ilmu yang hukumnya fardu ain, bahwa mempelajari ilmu itu adalah kewajiban masing-masing kita, dan kita tidak bisa nanti berkata pada Allah, ya Allah saya tidak mengerti. Karena hukumnya fardu ain. Di antara ilmu fardu ain menurut para ulama adalah mempelajari halal haram pada pekerjaan ya kita yang menghasilkan uang.
Makanya menjadi sangat aneh hari ini ketika kita sudah menghasilkan uang sekian banyaknya, baru kemudian kita bertanya ini halal apa haram. Anda sudah menghasilkan uang dan sudah digunakan untuk apa saja, tapi kemudian tidak pernah belajar halal dan haram. Itulah mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat, beliau suka membawa cambuk keliling pasar. Kalau dulu Nabi SAW waktu Nabi masih hidup, Nabi juga keliling pasar. Karenanya nanti seharusnya di pasar Islam, di tempat-tempat bisnis muslimin, semestinya ada fungsi raqabah. Yang fungsi raqabah itu pengawasan. Pengawasan itu bukan pengawasan keamanan, tapi pengawasan dari sisi hukum fikih halal haram. Siapapun yang melakukan transaksi dengan cara yang haram langsung dihentikan. Dan resmi raqabah itu adalah tugas yang diberikan oleh negara dan dilindungi oleh negara, serta diberikan wewenang oleh negara. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau mengangkat seorang sahabat wanita yang luar biasa tegasnya, yang bernama Asy-Syifa, yang ditugasi di fungsi raqabah itu oleh Umar radhiyallahu anhu. Umar sendiri suka keliling bawa cambuk, kemudian beliau selalu mengingatkan di pasar, keliling. Semua tahu ini khalifah dengan ketegasannya, sekarang membawa cambuk pula. Umar itu tanpa cambuk saja menakutkan. Bagaimana dengan cambuknya? Umar katakan, la yabi' fi suqina hadza illa man faqih wa illa akala riba radiya am aba. Tak boleh jualan di pasar ini kecuali yang paham fikih muamalah. Kalau tidak kalian pasti makan riba, baik kalian rela atau terpaksa. Itu aturan negara. Ada lihat bagaimana jauhnya kita yang mengaku muslim hari ini dengan muslimnya para sahabat. Pantas mereka menjadi pemimpin dunia. Dan lihat jauh sistem negaranya. Karena itulah Rasulullah SAW termasuk poin-poin kecil detailnya, poin-poin detailnya yang itu dijaga oleh para sahabat. Di antaranya tadi hadis Nabi, kalau mereka fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah berkahi. Kalau mereka mau jujur, mau menjelaskan, maka transaksi itu diberkahi Allah. Tapi sebaliknya, wa in kadzaba wa katama, kalau mereka bohong dalam jual beli, mereka bohong, penjualnya bohong, pembelinya bohong, mereka dusta dan mereka menyembunyikan, dan mereka berdua menyembunyikan, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapus berkah jual beli itu. Dalam Islam pembahasan transaksi jual beli saja itu harus menyertakan tema berkah, Pak. Masalah hari ini kata berkah tak pernah kita libatkan. Yang kita libatkan bahkan dalam laporan keuangan hanya masalah untung dan rugi, laba dan rugi. Bagaimana dengan tema keberkahan? Padahal buat Islam, buat seorang mukmin, seorang muslim, begitu dikatakan dihapus keberkahannya, itu kalimat yang menggetarkan seorang muslim, bahwa harta yang kita hasilkan sebanyak-banyaknya ternyata tidak ada berkahnya. Harta itu hanya akan membawa sengsara untuk diri kita. Kalau kita bawa ke rumah kita akan menghasilkan kesengsaraan di rumah kita. Kalau kita gunakan untuk membiayai negara ini, maka sengsara negara ini. Karenanya Nabi katakan tentang tema keberkahan itu. Dan begitulah seterusnya. Nabi melakukan kontrol ke pasar-pasar. Karena ketika Nabi masuk ke pasar, Nabi cek. Bahkan kadang Nabi harus memasukkan tangannya ke dalam sebuah tempat yang berisi makanan yang sedang dijual, untuk memastikan, karena tidak terlihat, untuk memastikan bahwa ini benar apa tidak benar. Ketika dijumpai ternyata di dalamnya ternyata basah, seharusnya kering, Nabi katakan, kenapa ini basah? Ditanyakan pada penjualnya. Dia mengatakan, asabahu sama ya Rasulullah, ini kena hujan. Kata Nabi, kenapa tidak kau letakkan di atas supaya semua orang terlihat, kalaupun mereka mau beli, mereka tahu yang mau mereka beli ada masalah. Seharusnya kering, ternyata basah. Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna, yang menipu kami bukan umat kami. Luar biasa. Hadirin perhatikan hadis yang satu ini, dan ini menjadi sangat aneh. Salah satu adab dalam Islam yang luar biasa. Saking bahwa Islam itu dibangun di atas tijarah an taradin, perdagangan itu harus saling ridho.
harus saling ridho. Nabi mengatakan, man aqala musliman aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan iqalah, siapa yang melakukan iqalah, maka Allah akan mengabaikan kesalahannya di hari kiamat nanti. Kita punya kesalahan, kita punya dosa, di hari kiamat Allah akan abaikan gara-gara di dunia kita melakukan iqalah. Apa itu iqalah? Para ulama menjelaskan, iqalah itu kalau Anda pedagang, kemudian ada orang membeli barang dagangan Anda, sudah transaksi, uang sudah kita terima, barang sudah kita serahkan, kemudian dia pergi, kemudian dia kembali lagi, dia merasa sepertinya saya tidak jadi deh beli barang ini. Dia menyesal, dalam bahasa para ulama, dia menyesal atas barang yang dibelinya karena satu dan lain hal. Karena itu seharusnya sudah selesai, sudah putus, transaksi sudah terjadi dengan cara yang halal. Tapi segitupun muslimin masih diajari bukan sebatas halal haram. Ada hal yang lebih tinggi dari halal haram, yaitu adab seorang mukmin. Kata Nabi, kalau saudara Anda menyesal dengan barang yang dibelinya, kata Nabi, kenapa Anda tidak menurunkan ego sedikit kemudian menyerahkan kembali uangnya, kesinikan barang saya dengan utuh, dengan jaminan akhirat, jaminannya nanti Allah akan abaikan kesalahanmu di hari kiamat. Tentu ini tidak mungkin dipahami kecuali hanya oleh orang beriman. Pembicaraan tentang akhirat, pembicaraan tentang pahala, pembicaraan tentang dosa, hanya orang beriman yang mengerti. Karenanya, kalaupun ekonomi syariah hari ini dijalankan oleh orang kafir atau dijalankan oleh negeri kafir, maka apakah mungkin berputar? Mungkin, tetapi pasti tak akan pernah sempurna. Karena sistem syariat ini tidak akan pernah lepas dari iman dan akhlak. Dan ini tidak akan pernah dipahami oleh orang-orang kafir. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan silahkan terus dipelajari dan silahkan terus digali, karena negeri ini, Nusantara ini adalah negeri yang merasakan kenikmatannya akhlak para pedagang. Bukankah kita semua tahu bahwa negeri ini, negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar di muka bumi hari ini, adalah merupakan negeri yang masuk Islamnya justru bukan karena tetesan pedang, bukan karena tetesan darah di pedang, tapi karena akhlak para pedagang. Para pedagang yang datang, yang mereka punya jasa besar untuk kita dan selalu mendapatkan pahala dari semua kebaikan negeri ini. Para pedagang negeri Yaman yang datang ke negeri ini menunjukkan akhlaknya sambil berdagang, membaur ke masyarakatnya, sampai kemudian masyarakat ini tertarik dan masuk Islam. Dan begitulah selalu, itulah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menitipkan agamanya. Wahyu ini pertama diturunkan kepada masyarakat Quraisy yang keahliannya adalah keahlian dagang, dikarenakan mereka akan keliling ke negeri manapun, bukan hanya barang dagangan yang diletakkan di atas unta mereka, tapi berikut akhlak, ilmu dan Quran mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyemangati sahabatnya dengan mengatakan, kata Nabi, para pedagang yang baik itu kelak akan dikumpulkan husyira yaumal qiyamati ma'as syuhada ma'as salihin wasyuhada wan nabiyyin. Mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur. Mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang syahid nanti di hari kiamat. Maka ini merupakan sebuah tugas besar di kita semuanya, bagaimana tak hanya tema halal haram, bahkan mereka ditugasi, kita semua ditugasi oleh Allah dan Rasulnya
untuk mengembalikan perputaran uang ini dengan perputaran yang Allah ridhoi. Mari kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita dengan yang halal dan dijauhkan kita dari yang haram, sehingga diberkahilah keluarga kita semua, diberkahilah masyarakat ini, dan diberkahilah negeri ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Ghaniyyu ya Hamid ya Ghafur ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril mustad'afina minal muslimin. Allahumma ahlikil kafaratal yahudal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.